Dalam mendidik anak-anak, Bun, bukan hanya tugasnya seorang ibu, tapi sejatinya adalah Parents Hebat, mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda parents hebat yang ada di rumah? Hari gini masih ada orang tua yang gak sabar untuk mendidik anaknya. Bukan mendidik ya, membersamai anaknya, utamanya anak balita. Lah kok bisa? Lah aneh banget gak sih Bun? Bener-bener parah deh, aneh banget begitu kalau ada orang tua yang gak sabar mendidik anaknya, apalagi balita. Nah kemarin bunda sama ayah menikah itu tujuannya untuk apa? Untuk punya anak kan, untuk punya buah hati kan. Nah kalau setelah menikah punya anak, maka bunda sudah tahu dong resikonya bahwa mendidik anak ini membutuhkan pengetahuan, ada ilmunya. Maka ayah bunda sudah siap. Lah sekarang sudah ada anaknya, mereka sudah berkembang, sekarang kok nggak sabar? Aneh banget nggak sih? Oke Bun, kalau tadi kita udah tahu bahwa tujuan pernikahan adalah kita memiliki anak, maka selanjutnya adalah sudah kewajiban kita untuk membersamai atau memberikan pendidikan anak kita. Tapi ternyata kendalanya adalah banyak orang tua yang tidak sabar membersamai anaknya. Padahal mereka masih pada usia balita. Yang pada akhirnya mereka mendapatkan banyak peristiwa yang tidak mengenakan. Dicubit, dibentak, dipukul. Nah oleh karena itu ayah bunda, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan kesabaran dalam membersamai anak-anak kita? Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu ubah mindset. Mindset adalah pola pikir dan keyakinan. Nah keyakinan apa yang harus kita miliki? Bahwa ilmu parenting Bun ini hukumnya wajib bagi ayah bunda, bagi keluarga baru, bagi pasangan baru. Di dalam ilmu parenting itu akan tercakup banyak Bun. Yang salah satu, kalau dikatakan ilmu parenting bukan hanya ayah dan ibu ya. Bukan hanya hubungan antara ayah dan ibu, tetapi antara ayah, ibu dan juga kepada anak-anak. Nah di situ ilmu ataupun pengetahuan tentang parenting itu include yang akan kita bahas tentang tahap tumbuh kembang anak. Bahwa anak adalah pribadi atau jiwa yang berkembang. Nah tentunya kita harus tahu di usia berapa mereka diam, di usia berapa mereka akan menunjukkan polanya yang luar biasa, yang bagi kita biasanya kita label dengan nakal. Nah itu sudah ada ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya, maka kita tidak akan dibuat kebakaran jenggot atau dibuat dengan amarah kita sendiri, karena mereka sedang pada masanya, masa berteriak, masa lari-lari, masa memukul dan sebagainya. Jadi Bun, kuncinya adalah orang tua wajib belajar ilmu parenting. 2. Ubah pola didik. Bun, kita nggak bisa mendidik anak-anak kita seperti orang tua kita mendidik kita. Karena berbeda. Ingat Bun, berbeda. Berbedanya jauh Bun. Generasi orang tua kita, generasi kita dengan anak-anak kita. Semua memiliki karakteristik masing-masing. Memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sehingga pola-pola pengasuhan orang tua kita yang zaman dahulu sama sekali tidak bisa kita terapkan di zaman sekarang. Ingat Bun, sudah berbeda. Yang ketiga adalah orang tua jangan terlalu berkehendak. Bun, ayolah Bun, sadar Bun. Jangan memaksakan kehendak kita kepada anak. Kayaknya yang butuh kebahagiaan dari anak, butuh dibalas budi itu kita. Ingin anaknya ranking, kita yang bahagia. Ingin anaknya berprestasi di mana-mana, kita yang bahagia. Stop Bun. Itu bukan tanggung jawab kita, itu bukan kewajiban kita. Kita sudah nggak berhak menuntut apa-apa dari anak. Tugas kita sebagai orang tua, lanjut ya Bun ke poin keempat. Kita ini tugasnya adalah Bun memfasilitasi. Ya ayah bunda, kita ini sebagai fasilitator anak-anak untuk siap hidup di masyarakat. Kita ini sebagai fasilitator anak-anak siap untuk survive hidup di zamannya. Kalau kita mendidik sekarang, nanti mereka bagaimana survive di masanya. Itu tugas kita Bun, memfasilitasi, dan kita adalah sebagai fasilitator. Yang kelima nih Bun, jangan abai ya Bun. Yuk kita gali potensinya. Apa kelebihan anakku? Apakah memang kelebihannya adalah pada fisik, pada olah fisik, pada olahraga, ataukah memang dia kelebihannya adalah pada literasi? Berarti apa yang harus aku fasilitasi?
bahwa ini adalah potensi anakku. Menggali potensi dengan berbagai hal, dengan berdiskusi, dengan studi keluarga, kemudian dengan kita ajak berbicara, kita berikan banyak bahan bacaan. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menggali potensi anak-anak. Yang keenam adalah, Bun, yakini Bun bahwa kita masa kebersamaan dengan anak-anak kita itu sangat pendek, Bun. Sangat pendek. Kita tidak akan menyadari bahwa waktu berjalan dengan cepat. Yang kemarin seolah-olah kita melihat album bayi mereka baru dilahirkan, kemudian kita masih mengingat mereka 2 atau 3 tahun mereka mengacak-acak rumah kita, masuk ke usia SD, masuk ke usia remaja, dan setelah itu mereka meninggalkan kita. Kita lah, Bun, yang kemudian akan merindukan suasana rumah. Kita yang akan merindukan masa kecil mereka. Jadi yakin nih, Bun, masa yang singkat ini jangan dipuaskan hanya untuk melampiaskan kemarahan kita. Jangan dipuaskan untuk itu, Bun. Mereka membutuhkan seorang ibu yang selalu berbahagia, seorang ibu yang akan memberikan kesabaran untuk anaknya. Yakini itu, Bun. Dan yang ketujuh, Bun, ini adalah kunci, Bun, komunikasi, ngobrol. Ayo ayah bunda semuanya, ayah bunda luangkan waktu, beri ruang yang banyak untuk berdiskusi dengan anak-anak. Mereka ingin didengarkan, mereka memiliki segudang cerita, mereka memiliki pengalaman yang banyak. Maka luangkan waktu ayah bunda untuk menjadi pendengar yang baik dan siapkan waktu untuk banyak berbagi cerita dengan anak-anak. Yang kedelapan adalah, ini yang sering terjadi ya, ini yang sering terjadi dengan ibu-ibu yang ada di rumah, dengan bunda-bunda yang ada di rumah. Lelah, ya, lelah. Saat bunda lelah, maka bunda melampiaskan kelelahan itu kepada anak-anak dengan cara marah. Padahal mereka sejatinya mereka tidak sedang bersalah. Tapi karena kita tidak mampu mengatasi lelah kita, mereka yang akan menjadi korban. Oleh karena itu, Bun, biarkan mereka bermain dengan sendirinya. Ambil waktu sesaat, bunda bisa mandi ataupun menenangkan diri sejenak. Yang kesembilan adalah peran ayah dan bunda dalam mendidik anak-anak. Bun, bukan hanya tugasnya seorang ibu, tapi sejatinya adalah tugas mendidik anak itu banyak diambil atau seharusnya diambil oleh ayah. Ayah bukan hanya bertugas untuk mencari nafkah, tetapi ayah juga bertugas untuk membersamai dan mendidik anak-anak. Maka mari kita komunikasi dengan pasangan. Bunda bisa berkomunikasi dengan ayah agar ayah juga mengambil peran itu. Untuk para ayah, catat nih, lihat nih, ayah, kehadiran ayah sangat dibutuhkan untuk anak-anak di rumah. Maka ayah, jadilah seorang ayah yang memberikan kontribusi untuk mendidik anak-anak, bukan hanya bunda. Yang ke-10, Bun, bicara lembut. Bun, kita itu biasanya kalau marah sama anak itu pastikan ya nadanya akan tinggi, akan membentak, kemudian diksi yang dipilih itu adalah diksi yang tidak indah didengar atau diksi yang pilihan kata-kata yang tidak mendidik. Nah, oleh karena itu mari kita ciptakan habit, mari kita ciptakan pola pada diri bunda, pada keluarga untuk selalu berbicara lembut. Ketika kita sudah memiliki habit berbicara lembut, maka kebiasaan untuk berkata keras, berbicara tinggi itu akan tergeser dengan sendirinya. Poin yang ke-11 adalah jangan terlalu mencintai dunia. Apapun yang dimaksudkan bahwa anak-anak kita yang telah dititipkan kepada kita, dianugerahkan kepada kita, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka, Bun, mari kita sekarang mulai berbicara tentang akhirat, bahwa anak-anak ini adalah investasi akhirat kita. Kalau kita sadar bahwa mereka adalah investasi akhirat kita, maka kita tidak akan menyiakan anak-anak ini dengan memberikan pendidikan dan pola asuh yang baik. Dan yang ke-12, yang terakhir, Bun, tetap selalu berdoa kepada Allah, meminta. Ini harus diminta, Bun. Harus diminta untuk diberikan kelapangan hati, diberikan kesabaran untuk mendidik anak-anak. Karena anak-anak akan berkembang sesuai dengan jiwanya. Dan apapun yang terjadi itu adalah dalam takdir dan ridho Allah. Maka kekuatan doa adalah nomor satu dan yang utama yang harus dilakukan oleh ibu agar bisa sabar membersamai anak-anak. Yap, Bun, itu tadi ada 12 poin banyak ya. Ada 12 poin banyak agar kita bisa sabar membersamai anak-anak kita, utamanya anak-anak kita yang masih balita. Kayaknya cukup stop, tidak perlu mereka kita berikan bentakan, tidak perlu mereka kita berikan cubitan. Semoga sabar ayah bunda. Mari kita siapkan generasi anak-anak kita yang memiliki sehat akal, sehat mental. Dimulai dari ayah bunda yang memiliki sehat akal dan sehat mental. Semoga bermanfaat.